yang keempat itu adalah kias. Kias itu begini, Pak. Ini ayat Quran, ya, ini hadis Nabi. Bercerita banyak hal gitu ya, banyak kasus-kasus gitu. Tapi kadang-kadang, Pak, di dalam kenyataan hidup banyak sekali kasus yang tidak ada jawabannya di Quran. Banyak sekali kasus yang tidak ada jawabannya di dalam hadis. Sehingga dengan demikian Quran dan hadis itu punya keterbatasan. Karena banyak kasus yang tidak dijawab oleh Quran. Dan itu kejadiannya di masa Rasulullah. Ketika Nabi mau mengutus sahabatnya Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi bertanya begini, Muaz, kamu itu kan mau jadi penyebar agama Islam di sana dan akan menyelesaikan banyak masalah terhadap hukum-hukum yang harus mengacu kepada Quran Sunnah. Gimana seandainya di sana terjadi kasus, ya, satu masalah yang kamu tidak temukan jawabannya di Quran, bukan nggak ketemu, tapi memang di Quran nggak ada. Quran tidak bicara tentang itu sama sekali. Terus dengan apa kamu akan merujukkan masalah itu? Nah, Muaz menjawab dengan sunnah Rasulullah. Nggak ada di Quran nggak apa-apa, tapi Nabi pernah mengasih tahu begini. Oke. Tapi kalau di dalam sunnah Nabi juga kasus itu nggak ada. Nabi belum pernah membahas hal itu sama sekali. Dengan apa kamu akan merujukkan masalah itu? Nah, Muaz kemudian menjawab, sa'ajtahidu ra'yi, saya akan melakukan ijtihad dengan menggunakan logika saya. Wala alu, tanpa saya berlebih-lebihan. Nah, Nabi kemudian berbahagia dengan jawaban Muaz. Tinggal pertanyaannya adalah, sa'ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan logika saya. Ini maksudnya apakah Muaz memecahkan masalah tanpa Quran, tanpa sunnah, meninggalkan Quran dan sunnah karena Quran dan sunnah tidak membahasnya, atau bagaimana? Nah, jawabannya tidak begitu. Jawabannya adalah, saya akan mencarikan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan masalah ini. Ada kaitannya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Gitu. Ada kaitannya walaupun tidak tercantum kata-kata itu. Contoh sederhananya adalah masalah khomer. Gini, Pak, kalau di Quran, ya, di Quran yang diharamkan itu khamr. Gitu. Sedangkan ganja itu nggak pernah disebut haram. Ekstasi nggak pernah disebut haram, ya. Kemudian apa tuh yang disuntik, apa yang disedot pakai hidung tuh apa namanya, Pak tuh? Sabu, ya kan, atau opium, atau morfin, atau ganja dan sebagainya. Itu, Pak, semua nama-nama itu tidak pernah disebutkan di Quran. Artinya kalau Quran tidak mengharamkan, maka tidak haram harusnya gitu. Lah terus kenapa kok jadi ganja dan teman-temannya semua jadi haram? Dicarikan benang merahnya, Pak. Benang merahnya, keterkaitannya. Apa? Di dalam Al-Quran yang diharamkan khamar. Dan khamar itu cuma bentuknya minuman yang sumbernya dari buah kurma. Ya, kurma itu, Pak, yang katanya sunnah Nabi itu, ya. Kurma itu diperas gitu karena dia masih belum kering, Pak. Kurma yang baru dari pohon itu diperas sehingga menjadi jus, lalu dimasukkan ragi, dia mengalami fermentasi selama 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga itu belum memabukkan, tapi begitu hari keempat keluar buihnya, keluar bau aroma menyengat, dia mengental, dan kalau diminum memabukkan. Ciri-cirinya tuh, Pak, berbusa, ya, berbau menyengat, kental, keruh gitu kan, dan memabukkan. 4 itu cirinya. Nah, dari 4 ciri ini, yang mana yang menjadi ilat membuat khamar itu haram? Apakah busanya? Bukan. Apakah baunya? Bukan. Apakah keruhnya? Bukan. Tapi yang menjadi ilatnya adalah yang keempat. Apa? Memabukkan. Ketemu kata memabukkan itu yang dikunci itu. Nanti apapun nama benda itu, ya, wujudnya kayak apa, berbusa nggak berbusa, berbau nggak berbau, kental nggak kental, tapi kalau memabukkan maka dia dikiaskan. Nah, dengan khamr yang haram ini. Maka dengan adanya kias, Pak, ganja jadi haram. Kenapa? Karena memabukkan. Ya, dengan adanya kias, maka ekstasi jadi haram. Kenapa? Karena memabukkan. Dengan adanya kias, maka sabu, morfin dan sebagainya itu juga jadi haram karena dia punya ilat, yaitu memabukkan.
Nah, yang dilakukan oleh Muaz itu adalah dikatakan saya berijtihad, itu saya mencari titik temu antara kasus yang tidak disebut di Quran dengan yang ada di Quran itu ketemunya di mana? Ah, itu Pak. Ketemunya di situ. Nah, kalau ketemu ya benang merahnya, maka hukum yang tadi semua yang belum disebutkan hukumnya apa di Quran itu bisa dikasih status hukum. Oh, hukumnya memabukkan dan hukumnya haram. Yang mengajarkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Jadi keterbatasan Quran itu fakta. Nggak bisa kita bilang, wah Quran mengandung segala macam hukum dan sebagainya. Enggak, memang nggak ada hukumnya, gitu loh. Nggak ada hukumnya. Kalau Al-Quran mengharamkan khamr, iya. Tapi kalau Al-Quran mengharamkan, nggak usah jauh-jauh, alkohol saja. Nggak ada di Quran. Nggak ada kata alkohol di Quran. Nah sekarang pertanyaannya, alkohol itu haram apa enggak? Ya dilihat ya ininya apa ilatnya itu, kesamaan hukumnya. Kalau minuman yang mengandung alkohol memabukkan, ya berarti dia termasuk yang diharamkan. Jadi kasus kias itu pada dasarnya adalah mencari status hukum pada kasus yang tidak ada disebutkan di Quran atau di Sunnah, dan mencari kaitannya dengan yang ada di Quran dan di Sunnah. Jadi dia connect, maka itu namanya kias. Kalau tidak ada kias, agama kita sudah bubar Pak. Kenapa? Karena kan Quran terbatas, hanya 6.236 ayat, nggak bisa nambah. Karena Nabi sudah wafat, Jibril sudah berhenti menurunkan wahyu. Hadis Nabi juga terbatas gitu. Nggak ada hadis Nabi bicara tentang kedokteran, bicara tentang apa yang modern sekarang ini, nggak ada gitu kan. Tentang bagaimana sholat di pesawat, bagaimana melihat hilal dan sebagainya, itu nggak disebutkan secara spesifik. Ada hadisnya tapi terbatas. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menarik kesimpulan hukum dengan realitas yang ada di zaman sekarang yang selalu berkembang? Maka kias itulah yang digunakan untuk mencari kesimpulan hukumnya, dicari titik-titik temunya gitu loh. Ini ketemunya dengan ini ketemunya dengan ini ketemunya dengan ini, baru jadi kesimpulan hukum. Nah, contoh kias di masa Rasulullah bukan hanya tadi Muaz ya, tapi juga kasus Rasulullah SAW itu pernah mengajak atau Rasulullah SAW itu ditanya oleh Umar. Karena Umar siang hari ini mencium istrinya, padahal dia lagi puasa, gitu. Habis mencium, Umar bingung. Waduh, batal nggak ya? Gitu. Siang hari Pak mencium istri, itu pada saat itu belum ketahuan. Kalau kita sekarang karena udah ngaji, udah tahu gitu ya. Tapi kasusnya pada masa itu, baru awal-awal ada syariat puasa, ya kan? Apa saja yang membatalkan puasa itu belum lengkap. Nah, Umar melakukan cium istri. Habis itu dia istighfar, astagfirullah, batal nggak ya, gitu. Terus dia datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah sebenarnya bisa saja menjawab langsung, nggak batal atau batal gitu ya, bisa. Cuma Rasulullah ingin mengajarkan pada Umar bagaimana caranya melakukan kias. Maka jawabannya Nabi itu begini, Umar, kalau siang hari kamu mau sholat, ya kan wudhu dulu, dan wudhu itu kan sunnahnya kumur. Maka kamu tuh puasa-puasa siang-siang terus kumur, batal apa enggak? Gitu. Umar kan mikir, kumur ya, ya kumur sih saya, dan saya nggak merasa batal. Nah, kata Nabi, begitulah kamu mencium istrimu itu. Umar mikir, kumur cium istri itu ada kesamaan, gitu, ada kesamaan ilat. Apa? Kumur tuh air masuk ke mulut Pak, tapi nggak ditelan, dilepeh lagi, dikeluarin lagi gitu kan. Nah, mencium istri kayak gitu juga, cuma nyium doang, istrinya nggak ditelan gitu kan. Maksudnya tidak dilanjutkan dengan jima gitu Pak, nah, gitu kan. Oh gitu ya. Nah, Nabi memberikan logikanya begitu. Nah, Umar kemudian oh gitu. Nah, itu Nabi memberitahu, begitulah cara kamu menarik kesimpulan hukum walaupun tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi kamu bisa cari perbandingannya. Dengan menggunakan perbandingan, kamu bisa narik kesimpulan gitu ya. Kasus yang lain yang ada di masa Nabi adalah ketika ada seorang lapor kepada Nabi, ibunya wafat, padahal sudah bernazar mau pergi haji.
bau pergi haji, udah dia jadi gini, si ibu ini dia punya hajat tertentu, dia doa, ya Allah kalau engkau kabulkan, pokoknya saya mau pergi haji sama Rasulullah gitu. Nah ternyata hajatnya terkabulkan, cuman dia belum sempat pergi haji ya bersama Rasulullah, keburu meninggal gitu. Ya kasusnya begini Pak, bukan apa-apa, karena Nabi walaupun sudah menerima wahyu di tahun ke-6 Hijriah untuk pergi haji, tapi pelaksanaan haji oleh Nabi itu ditunda sampai 4 tahun. Jadi begitu tahun ini bulan Zulhijjah mau pergi haji, Nabi ternyata nggak jadi. Tahun berikutnya nggak jadi, tahun berikutnya nggak jadi, cancel melulu, gitu kan? Jadi ketika si ibu ini udah siap, dapat kabar Nabi nggak jadi berangkat, wah nggak jadi juga. Terus tahun depan nggak jadi lagi. Begitu tahun depannya lagi, malah si ibu ini meninggal, gitu. Tumben, biasanya nggak meninggal, tahun itu dia meninggal. Makanya anaknya bingung, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya itu nazar mau pergi haji bersama Anda, tapi dia malah meninggal. Terus saya gimana dong? Gitu ya. Nabi kemudian mengatakan begini. Ini bisa aja kan Nabi bilang, berarti kamu lakukan ini gitu ya. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Gimana caranya menarik kesimpulan hukum? Maka Nabi bilang begini. Seandainya, ini cuma seandainya, ibu kamu itu punya hutang sama orang. Belum dibayar dia meninggal. Nah kamu sebagai anaknya ngapain? Dikasih tahu begitu dia mikir, ya saya bayarin utangnya gitu kan. Nah kemudian Nabi bilang, ya kayak gitulah hutangnya ibu kamu pada Allah itu lebih perlu lagi untuk dibayarkan. Wah berarti saya yang pergi haji ya Rasulullah. Nah kamu pergi haji, menghajikan ibu kamu itu gitu. Oh begitu. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan perintah, ada yang perintahnya begini tanpa harus memberi alasannya kenapa. Tapi seringkali juga Nabi memberikan alasan-alasan. Ilatnya apa? Nah, gitu. Nah ketika Nabi memberikan alasan-alasan, di situ Nabi sedang mengajarkan kepada para sahabat, nanti kalau saya udah nggak ada, ya kalau Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, kamu bingung, kamu lakukan seperti itu. Bikin perbandingan. Nah, dibandingkan dengan di Quran, ada kayak gini, kita samakan, kita jadikan itu. Itu contoh-contoh dari Nabi. Nah, contoh aplikatifnya yang saya boleh sampaikan kepada jamaah sekalian, ini banyak, baik dalam toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, semua itu banyak. Saya kasih satu-satu aja. Contoh yang masalah toharoh, kias gitu ya, itu masalah najis mughalladhah babi. Najis mughalladhah babi. Jadi kan begini Pak, tahu ya najis mughalladhah, najis yang membersihkannya harus dengan mencuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah gitu. Kalau bicara hadisnya itu cuman anjing aja yang begitu. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Itu hadisnya. Tapi kalau babi Pak, itu enggak ada hadisnya. Nggak ada hadis yang memerintahkan kalau kamu dicium babi, disenggol sama babi gitu ya, kena najisnya terus bersihinnya harus dengan cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nggak ada hadis kayak gitu. Lalu kenapa kita umat Islam, ya umat Islam di Indonesia nih rata-rata, itu kalau kena najis babi nyucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah? Dasarnya apa? Mana ayatnya? Nggak ada. Mana hadisnya? Nggak ada. Terus kias, dikiaskan dengan anjing gitu. Apa hubungannya? Karena babi itu lebih buruk dari anjing. Wal khinziru aswa'u halin minal kalbi. Nah, ulama mazhab Syafi'i semuanya pakai itu. Tapi kalau di luar Syafi'i nggak pakai Pak. Makanya kalau orang Indonesia urusan babi jadi ribet Pak. Kenapa? Karena babi itu najis mughalladhah, harus bersihin 7 kali. Salah satunya pakai tanah gitu kan. Nah di luar mazhab Syafi'i, babi itu haram, ya. Babi itu najis, iya. Tapi tidak mughalladhah. Sehingga kalau habis dijilat babi, dicium tangannya sama babi gitu kan. Ketemu babi cium tangan gitu kan. Waduh, ada bekasnya nih gitu kan. Nah, ini nyucinya gimana? Kalau kita nih orang Indonesia kan mazhab Syafi'i 7 kali, salah satunya pakai tanah gitu loh. Dalilnya apa? Quran nggak ada, hadis nggak ada, kias dengan anjing gitu kan. Tapi kalau di luar mazhab Syafi'i, cuci aja. Udah nggak ada baunya, udah nggak ada warnanya, dijilat udah nggak ada rasa babinya, wassalam, selesai, suci gitu loh. Kemarin kan ada ibu-ibu nanya tuh ya, gimana kalau piring kita bekas piring babi gitu loh. Ya kalau Syafi'i emang harus cuci 7 kali gitu loh.
Tapi buat solusi yang gampangnya di Jepang, ya udah makan aja nggak masalah. Kenapa? Pakai aja mazhab di luar Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki gitu kan. Itu tidak harus cuci 7 kali. Karena dalilnya, kan saya tanya, dalilnya apa harus cuci 7 kali? Nggak ketemu dalilnya. Ya emang nggak ada. Karena dalilnya adalah dalil anjing, bukan dalil babi gitu ya. Nah, itu contoh dari segi toharoh gitu kan. Kemudian nanti kita ambil contoh untuk yang sholat. Atau ini satu lagi nih, sholat ya. Nah, dalam sholat ya, ini contoh yang orang Islam nggak sepakat sih sebenarnya tentang bolehnya, atau ini yang disepakati, tentang bolehnya kita sholat tahiyatul masjid tapi di luar masjid. Nih Pak, ini kan, iya kan gini nih, ini Idul Fitri ya di sini kan. Kalau datang masuk ke masjid ini mau sholat Idul Fitri, di dalam ruangan ini sholat tahiyatul masjid masuk akal kan. Tapi kalau dia dapatnya di luar sono Pak, di halaman, dia tahiyatul masjid apa enggak? Tahiyatul lapangan. Tahiyatul lapangan, oke? Tahiyatul lapangan kan? Gitu. Nah, kias gitu loh. Itu memang lapangan, tapi dikiaskan kepada masjid. Kenapa? Karena safnya nggak putus. Maka ketika saf nggak putus sampai sana terus, itu dia juga menjadikan itu sebagai masjid juga. Kiasnya adalah di masa Rasulullah. Jadi begini, sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masa Rasulullah itu kan bukan di Masjid Nabawi, tapi di padang pasir. Ya, disebutnya istilahnya sih musola. Cuman kalau kita sebut musola, kita pusing. Masjid nggak dipakai malah pakai musola, emangnya muat gitu. Karena dalam pandangan kita musola itu adalah lebih kecil dari masjid gitu kan. Tapi kalau istilah di dalam hadis Nabi disebut dengan musola, itu gede banget Pak. Tidak bertepi. Kenapa? Padang pasir gitu loh. Jadi musola al-Id itu adalah padang pasir yang tidak bertepi. Jadi mau orang semadinah kumpul semua di situ nggak ada masalah gitu kan. Nah, Nabi kalau udah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu mengajak seluruh penduduk Madinah, termasuk perempuan, bahkan yang haid pun disuruh hadir juga. Haid Pak, hadir juga. Cuma bedanya wanita yang haid itu di lapangan di padang pasir tidak ikut dalam barisan, tapi dia agak sedikit minggir. Ya'tazilnal musalla, mereka agak mengasingkan atau menjauhkan diri dari musola. Pertanyaannya, kenapa wanita sahabiyah harus menjauhkan diri dari musola, dari padang pasir tempat sholat itu? Kenapa? Gitu. Kan bukan masjid, gitu. Wanita yang haid nggak boleh masuk masjid, iya. Tapi kalau ini padang pasir kan nggak ada urusan sebenarnya. Tapi kenapa mereka mengundurkan diri? Dalam arti agak menjauh. Jawabannya, karena padang pasir ini secara on off ya, sedang berubah menjadi masjid. Dianggap sebagai masjid, dikiaskan sebagai masjid. Jadi mereka agak menjauh. Nah, oleh karena itu hari ini gitu ya, kalaupun kita sholatnya di lapangan gitu, lalu ada orang sholat tahiyatul masjid, ya itu ada dasarnya sebenarnya. Ya kita yang nggak tahu mungkin, wah itu tahiyatul lapangan itu, gitu kan? Ternyata itu tahiyatul masjid juga. Kasusnya sama dengan kalau kita sholat di masjid dan dia dapat di luar. Nah, di luar itu begitu datang gelar sejadah, mau langsung duduk boleh, nggak masalah. Kan tahiyatul masjid juga tidak wajib. Tapi kalau dia sholat sunnah 2 rakaat, jangan kita bilang, woi apaan itu? Ntar dulu, itu kias terhadap masjid. Itu contoh sederhananya. Yang disepakati para ulama, gitu. Disepakati para ulama, gitu. Nah, cuman ini sekarang contoh yang tidak terlalu disepakati. Contohnya begini, Pak. Sholat Jumat. Kenapa dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu ada 2 rakaat qobliyah, padahal tidak ada hadisnya? Ini nggak ada hadisnya. Kalau 2 rakaat qobliyah zuhur atau malah 4 rakaat itu hadisnya sahih. Tapi kalau 2 rakaat qobliyah Jumat tidak ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, kenapa para ulama itu pada melakukan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, khususnya yang mazhab Syafi'i? Kenapa? Karena kias dengan zuhur, Pak. Zuhur, Jumat, ya, itu dikias. Karena keduanya adalah satu sholat yang sama sebenarnya.
Cuman zuhur itu ketika jadi Jumat, rakaatnya tinggal jadi 2, yang 2 lagi jadi khutbah. Gitu kan? Maka kalau zuhur ada qobliyahnya, Jumat pun juga ada qobliyahnya. Tambah lagi satu. Zuhur itu kan bisa dijamak dengan asar, ya kan? Nah, kita kalau musafir dan seterusnya itu, asar kita tarik ke zuhur. Maka kita boleh menjamak zuhur dengan asar. Habis sholat zuhur, langsung sholat asar. Dalam mazhab Syafi'i, karena zuhur sama Jumat itu dianggap satu kesatuan, gitu ya. Maka habis sholat Jumat, kalau status kita musafir, kita boleh menjamaknya dengan asar. Padahal tidak ada hadis satupun yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah menjamak zuhur dengan asar. Nah, cuman pendapat ini hanya pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab sebelah, Hambali, tidak mau mengkiaskan zuhur dengan zuhur dengan Jumat karena beberapa alasan. Pertama, Jumat, zuhur, 2 sholat yang berbeda dalam pandangan mereka. Maka tidak ada qobliyah zuhur. Qobliyah Jumat gitu. Kenapa kok enggak sama zuhur dengan Jumat? Karena dalam pandangan mazhab Hambali, Jumat itu sudah boleh dilakukan begitu masuk waktu duha. Jadi ini kita sholat subuh nih Pak ya. Nggak lama setelah ini kan matahari terbit. Nggak lama kemudian agak meninggi. Kita kan sholat Idul Fitri itu jam segitu tuh. Nah, kalau dalam mazhab Hambali, duha itu sudah masuk waktu Jumat, boleh langsung mengerjakan sholat Jumat. Berarti Jumat dengan zuhur udah nggak connect itu Pak. Kalau kita mau lihat contoh bukti konkretnya, kita ke Madinah. Sekarang, di zaman sekarang ini. Kan Madinah mazhabnya Hambali. Azan Jumat itu ada 2 di Madinah itu. Yang pertama kira-kira setengah jam sebelum waktu zuhur. Setengah jam sebelum waktu zuhur mereka azan. Nah, saya keceleknya adalah saya mendengar suara azan itu, saya pikir itu udah azan zuhur. Nah, maka saya buru-buru datang lalu saya siap-siap dengerin khutbah. Ternyata nggak khutbah, Pak. Habis azan nggak ada khutbahnya. Wah, saya lihat jam, emang belum zuhur, masih setengah jam itu kan, gitu. Begitu masuk waktu zuhur, mereka azan lagi. Ada 2. Nah, azan yang kedua tuh azan untuk waktu zuhur. Azan yang pertama itu mereka sebenarnya itu azan Jumat, gitu. Jadi dalam hal ini mazhab Hambali tidak mengkias Jumat dengan zuhur. Maka mereka tidak ada qobliyah Jumat. Dan habis Jumat nggak boleh dijamak dengan asar. Karena dia anggap itu tidak ada kias seperti itu. Baik, itu contoh yang kedua. Yang terakhir contoh yang ketiga. Kias dalam masalah haid. Ya. Kalau perempuan lagi haid kan nggak boleh sholat. Nggak boleh puasa gitu ya. Nah, hadisnya jelas banyak-banyak. Tapi kemudian kalau wanita yang sedang nifas, kan nggak boleh sholat juga, nggak boleh puasa juga dan sebagainya. Cuman tidak ada satupun hadis yang melarang wanita nifas untuk sholat, puasa dan sebagainya. Nggak ada hadisnya. Tapi kita praktekkan, istri kita tuh kalau habis melahirkan nifas, dia nggak sholat. Selama berapa lama tuh nifas tuh? Sampai 40 hari, bahkan maksimalnya bisa sampai 60 hari. Bayangin Pak, 60 hari seorang wanita tuh nggak sholat. Selama 5 waktu itu, 60 hari itu 2 bulan Pak, gitu kan. Jadi kalau dia lagi nifas itu dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh puasa sampai 2 bulan, sampai akhirnya begitu sudah suci, mandi janabah, mau sholat asar dia tanya, asar berapa rakaat ya, gitu. Karena udah kelamaan dia nggak sholat itu kan. Nah gitu. Nah itu kalau ditanya mana hadisnya, mana hadis yang mengatakan kalau wanita nifas tuh nggak boleh sholat, itu nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi dalam kenyataannya wanita muslimah tetap nggak sholat karena kias dengan haid. Dikias dengan haid. Nah itu contoh kias. Nah dalam contoh kias zakat dan sebagainya ya kita membayar zakat rata-rata pakai duit ya, atau pakai beras dulu ya. Rasulullah Pak belum pernah zakat pakai beras. Belum pernah. Gandum gitu. Gandum. Tapi kenapa kemudian kita orang Indonesia itu secara umum ya pakai beras gitu?
Karena dikias. Yang dimaksud dengan gandum itu bukan gandumnya, tapi itulah makanan pokok suatu bangsa, gitu kan? Nah, kita makanan pokoknya nasi, nah bentuk mentahnya adalah beras, kita keluarkan beras. Itu kias nomor 1. Terus hasil kias dikias lagi. Wah, ini double kias, multiple kias, gitu kan? Dari gandum jadi beras, dari beras jadi duit, gitu. Nah, begitu kita bayar zakat, berapa duit zakat fitrah kita? Nggak tahu kalau di Jepang berapa? 1.500 yen. Rupiahnya jadi berapa? 175. Udah juga ya, gitu. Nah, itu sebenarnya hasil dari mengkonversi harga gandum atau harga beras itu. Nah, itu kan kias. Karena Rasulullah, kalau kita cari dalilnya sampai botak, Pak, nyari Rasulullah tuh bayar zakat berapa dinar, itu nggak ada. Karena Nabi bukan bayar zakat pakai dinar, bayar zakatnya pakai gandum, gitu kan. Jadi itu kias yang dikias ulang, gitu. Kalau kita nggak pakai kias, berarti bayar zakat pakai duit itu tidak sah. Karena Nabi nggak pernah melakukannya. Nah, oleh karena ada kias, jadi boleh. Kias tuh ya tadi itu. Kasusnya nggak ada di zaman Nabi, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Lalu kita kias, gitu kan. Nah, kias itu, itulah yang nantinya membuat Quran, Sunnah, itu seperti masih turun di zaman sekarang. Dia masih hidup, masih aktual, karena ada kias. Kalau nggak ada kias, Quran tuh menjadi barang kuno, yang udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikias. Nah, tapi jamaah sekalian, kias ini bukan berarti kemudian jadi pasal karet yang bisa diputer-puter seenaknya. Enggak, dia ada kaidahnya. Dan yang boleh melakukan kias itu hanya para ulama. Kita nggak boleh main kias-kias seenaknya. Sebab ada juga orang melakukan kias itu ngawur, ya, mengkiaskan budak dengan pembantu. Itu salah, gitu loh. Di masa Rasulullah, budak itu diperjualbelikan. Lalu kalau dia perempuan, memang boleh disetubuhi, sebagaimana Quran menyebutkan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Wanita yang jadi budak itu dibeli di pasar, boleh disumbangkan ke orang lain, boleh dihadiahkan, bahkan diwariskan. Sebagai wanita budak, maka tuannya berhak menyetubuhinya. Itu sah, halal dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi itu di masa lalu memang budaknya ada. Nah, di zaman sekarang budak nggak ada. Yang ada pembantu. Nah, mengkias pembantu dengan budak lalu pembantunya disetubuhi, ya itu nggak boleh. Itu namanya kias ma'al farid, kias yang ngawur, gitu kan. Nah, sebagian orang mungkin di Saudi di mana masih ada yang melakukan kayak gitu. Ini kan budak saya, gitu. Padahal bukan budak. Karena kalau budak itu, Pak, dia tidak seperti manusia. Dia tuh separuhnya manusia. Tubuhnya doang yang manusia, tapi dirinya adalah seperti hewan yang diperjualbelikan. Nah, di zaman Nabi memang budak itu ada dan diperlakukan sebagaimana seharusnya. Nah, cuma zamannya berubah. Di zaman sekarang budak udah nggak ada lagi. Dan nggak boleh kita main kias-kias aja, anggap aja ini budak, gitu. Nggak boleh. Ya, pasangan belum nikah, mau nikah nggak dapat restu orang tua, kabur, ya kawin lari, gitu kan. Nah, daripada susah-susah cari penghulu, kata yang perempuan, bang, anggap aja saya budakmu, gitu kan. Dianggap sebagai budak lalu disetubuhi, ya itu nggak boleh hukumnya, karena kiasnya nggak sesuai dengan ketentuan kaidah kias itu sendiri. Jamaah sekalian, udah jam 4:30, waktunya kita kembali ke bantal, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.